Bayangin lu jualan online bertahun-tahun, tiap hari kirim barang, layanin pembeli, dan duitnya ngumpul di saldo marketplace. Terus satu hari, satu pagi yang cerah nih, akun lu tiba-tiba dibekuin. Dan saldo lu jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran gak bisa ditarik sama sekali. Ini bukan cerita horor, ini lagi beneran kejadian ke sekitar 500 pelaku UMKM di Indonesia. Dan totalnya diduga tembus 3 triliun rupiah. Hari ini akan kita bedah kejadiannya, kenapa bisa jadi pelajaran paling mahal, dan lu harus tahu ini sebelum kejadian ke bisnis kalian. Semua data di video ini gue ambil dari sumber publik, pengaduan UMKM ke DPR, pemberitaan yang kredibel secara media. Angka 3 triliun ini masih dugaan ya teman-teman dari pihak pelapor, belum diaudit secara resmi, jadi gue sebut diduga. Kemudian gue nggak akan sebut nama marketplace-nya, karena mereka juga belum memberikan klarifikasi penuh, dan DPR juga berniat baik untuk berencana memanggil mereka dan didudukan bersama. Jadi kita harus pakai asas praduga, kita nggak boleh saling tuduh, dan ini belum vonis. Dan ini bukan konten benci marketplace. Marketplace ada gunanya loh, banyak bantu juga pemilik usaha. Tapi ada pelajaran penting yang nggak boleh kita tutup mata. Sekitar 500 pelaku UMKM mengadu ke DPR. Klaim mereka akun dibekukan sepihak dan saldo jualan di dalamnya nggak bisa dicairin. Salah satu contoh yang diberitakan, seorang penjual ngaku saldonya sekitar 800 juta ketahan sejak Januari 2023. Akarnya dari periode 2022 sampai 2023, waktu itu ada salah satu marketplace yang belum punya izin marketplace resmi di Indonesia dan sempat ditutup, walaupun cuma sebentar, di Oktober 2023. Sebelum akhirnya dia merger dengan salah satu marketplace gede juga di Indonesia. Nah, saldo yang nyangkut di masa itu sampai sekarang diklaim banyak yang belum cair. Total dugaannya nyentuh 3 triliun. Juli 2026 ini meledak. DPR Komisi 7 desak dibentuk tim audit independen dan berencana memanggil pelaku-pelaku atau platform marketplace untuk klarifikasi ke mereka. Ini dilakukan untuk koordinasi dan mereka juga mau kerjasama dengan Komdigi dan KPPU buat mengevaluasi regulasi transaksi elektroniknya tuh gimana. Kementerian UMKM juga udah buka suara meminta data lengkap dari pelapor. Ini bagian yang harus kalian ngerti sebagai penjual. Pas kalian jualan di marketplace, duit dari pembeli itu nggak langsung masuk ke rekening kalian. Ada yang namanya escrow. Dia mampir dulu ngendap di saldo akun kalian di dalam platform tersebut. Setelah saldonya siap, sudah ditransfer ke akun kalian, baru bisa ditarik. Sistem ini sebenarnya adalah tujuan dari marketplace tersebut. Sistem escrow atau rekening bersama untuk melindungi transaksi. Dia yang menjaga biar pembeli nggak ketipu, dana ditahan sampai barang diterima dengan baik. Tapi konsekuensinya, selama duit lu masih di saldo platform atau masih ditahan oleh platform, yang megang kendali penuh ya siapa? Ya platform. Kalau mereka mutusin bekuin akun kalian, apapun alasannya, bener atau salah, saldo kalian ikut terkunci. Dan di kasus tahun 2022 sampai 2023 ini makin parah karena waktu itu salah satu marketplace belum punya izin sebagai marketplace. Jadi payung hukumnya tuh buat melindungi seller itu belum ada atau lemah. Ketika platformnya ditutup, duit sellernya ikut ngambang. Dan saya mau jujur, ini bukan cuma soal satu platform marketplace. Ini soal model bisnisnya. Semua marketplace pada dasarnya punya kuasa penuh atas saldo dan akun kalian. Baca lagi ya teman-teman syarat ketentuannya sebelum join. Mereka bisa nahan, bekuin, atau nutup akun sesuai kebijakan mereka. Sebagian pembukuan itu mungkin ada alasan yang sah. Betul, ada fraud, dipandang nggak benar, ada indikasi penipuan. Tapi masalahnya, kalian sebagai seller sering nggak punya posisi tawar. Nggak ada mekanisme banding yang jelas dan nggak ada jaminan kapan duit kalian balik. Dan rata-rata marketplace ini adalah perusahaan besar yang induknya ada di luar negeri. Yang baru-baru ini semua marketplace banyak sekali layoff karyawannya. Jadi nasib jutaan penjual kita ini sebagian besar ada di tangan keputusan segelintir perusahaan besar yang bahkan ada di luar negeri pusatnya. Jadi pelajaran paling mahalnya adalah satu, selama duit kalian masih ngendap di saldo marketplace, itu belum benar-benar punya kalian. Itu adalah masih janji yang bisa dicairkan, selama akun kalian nggak kenapa-napa. Di marketplace, kalian itu dengan segala hormat ya teman-teman, cuman penyewa lapak. Lapaknya rame, ya bagus. Tapi sertifikat kepemilikan lapaknya tuh bukan punya kalian. Bukan di tangan kalian. Kalian itu nyewa, dipegangin kunci sementara aja. Master kuncinya ya benar-benar yang punya platform yang punya. Nggak akan pernah benar-benar aman.
Dan disinilah gue mau menegaskan sesuatu yang gue omongin dari dulu. Punya toko atau website sendiri itu bagus. Bukan buat gantiin marketplace, tapi biar lu punya rumah sendiri. Bedanya di mana? Di website sendiri, checkoutnya pakai payment gateway. Berlisensi dari OJK. OJK udah susah-susah ngasih lisensi ke perusahaan-perusahaan payment gateway yang cuma ada beberapa di Indonesia. Itu udah dijamin pasti keamanannya. Bisa bayar pakai macam-macam, kris, virtual account, e-wallet, credit card, bahkan sekarang bisa pay later. Dan duit dari pembeli itu settlementnya langsung ke rekening bank usaha kalian. Biasanya bahkan H+1 atau instan bisa langsung cair. Bukan ngendap di saldo platform yang bisa dibekuin kapan aja. Artinya nggak ada pihak lain yang bisa ngunci akun lu sepihak. Terus menyandra omset kalian. Data pelanggan kalian juga punya kalian. Duit kalian di rekening kalian. Kalian yang pegang kunci dan sertifikat rumah sendiri. Kalian yang pegang data pembeli kalian sendiri. Ini tuh bukan teori. Di negara maju, bisnis punya website resmi itu standar. Gua kemarin ke Jepang beli tiket bus ya lewat website, beli tiket Disneyland lewat website, beli tiket Team Labs di Tokyo ya lewat website, semuanya belinya lewat website. Dan sekarang buat pelaku usaha kita bikin toko online sendiri itu udah murah, udah gampang. Kalian gak harus beli di gua. Pasti ngomong Bang David kan jualan, ya udah beli ya di tempat lain aja. Di teman-teman IT tuh yang habis kena layoff itu bisa ngejalanin ekonomi IT kita loh. Dan gua secara pribadi pun setiap hari membantu pelaku usaha ini buat migrasi atau punya website sendiri secara mandiri lewat web ekspor. Dan biar adil, marketplace itu tetap penting ya teman-teman. Jangkauannya tuh besar, trafficnya juga besar, kepercayaan pembeli juga besar. Dan buat mulai jualan itu paling gampang dan paling bagus juga. Gua nggak menyuruh kalian meninggalkan marketplace. Jangan dipelintir, jangan dibalik-balik dong buzzer. Dan sistem escrow-nya juga ada manfaatnya buat melindungi pembeli. Dan pembekuan akun kadang memang ada alasan yang sah. Intinya bukan marketplace jahat, website itu malaikat. Intinya jangan taruh semua telur kalian di satu keranjang. Apalagi keranjangnya punya orang lain. Buat penjual yang ada di marketplace, tarik saldo kalian secara rutin. Jangan numpuk saldo gede-gede di marketplace. Anggap saldo itu titipan sementara, bukan berangkas. Yang kedua, punya channel sendiri, website atau toko online sendiri dengan payment gateway yang settle ke rekening kalian. Ini kunci kedaulatan. Kemudian simpan bukti transaksi dan komunikasi. Biar kalau ada sengketa, kalian punya pegangan. Kemudian buat regulator, DPR, Komdigi, KPPU, OJK, kita harus bikin aturan yang jelas soal batas penahanan dana, kewajiban pencairan, dan mekanisme sengketa yang berpihak ke seller. Momennya pas banget nih, kasus ini lagi jadi sorotan. Kemudian buat platform marketplace, transparansi dan mekanisme banding yang manusiawi. Bekuin akun sangat-sangat boleh, tapi harus jelas alasannya dan ada jalan buat seller mengklaim haknya. 3 triliun rupiah itu bukan sekedar angka. Itu modal ribuan keluarga yang lagi ngambang, gak tahu kapan baliknya. Dan pelajarannya berlaku buat kita semua yang jualan online. Bangun jangkauannya di marketplace boleh, tapi bangun rumah sendiri itu wajib. Karena di marketplace lu numpang, tapi di rumah sendiri lu berdaulat. Kalau video ini bermanfaat, kalian bisa follow dan subscribe channel gue biar berkembang, dan share ke teman kalian yang lagi jualan online atau kalian sendiri lagi jualan online, biar mereka amanin duitnya dan bisnisnya sebelum telat. Thank you udah nonton sampai habis ya.